Baik, perkenalkan nama saya Nur Cahyariani dengan NIM 208121441 yang akan menjelaskan tentang KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Ia adalah kurikulum yang dirancang untuk memastikan siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Artinya, yang dinilai bukan hanya seberapa banyak siswa tahu, tetapi juga bagaimana ia bisa mengembangkan pengetahuannya secara nyata. Sebelum KBK, Indonesia menggunakan kurikulum 1994 yang dinilai terlalu padat materi dan menekankan hafalan daripada pemahaman serta keterampilan siswa. Akibatnya, lulusan seringkali tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan dan pekerjaan. Untuk menjawab tantangan globalisasi, reformasi pendidikan dan peningkatan mutu SDM, pemerintah mulai merancang kurikulum berbasis kompetensi KBK di akhir tahun 1990-an. Kemudian KBK resmi diperkenalkan pada tahun 2004 melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi dan diimplementasikan secara nasional di jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2004. Tinjauan utama KBK adalah menekankan pada penguasaan kompetensi, bukan hanya penguasaan materi pelajaran. Artinya, siswa diharapkan mampu mengetahui, memahami, dan menekankan ilmu dalam kehidupan nyata. Kemudian, tujuan KBK. Yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang kompeten dan mandiri. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving. Dan ketiga, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian, ciri-ciri KBK. Yang pertama adalah berorientasi pada kompetensi atau hasil belajar nyata. Kedua, pelajaran berpusat pada siswa, student-centered learning. Dan yang ketiga, menekankan keterampilan, sikap, dan pengetahuan secara seimbang. Dan yang terakhir adalah menggunakan penilaian autentik, menilai kemampuan nyata bukan hanya ujian tertulis. Jadi, KBK adalah langkah penting dalam reformasi pendidikan Indonesia yang mengubah fokus dari belajar untuk tahu menjadi belajar untuk mampu. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila dengan NIM 053. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu KTSP. Nah, kepanjangan dari KTSP adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan setiap satuan pendidikan. KTSP mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2006. Menggantikan kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Nah, menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 merupakan kurikulum yang dikembangkan oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu pada standar ISI yaitu SI dan standar kompetensi lulusan SKL yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, KTSP memberikan kewenangan luas kepada sekolah dan untuk menyusun kurikulumnya sendiri agar sesuai dengan kebutuhan, potensi peserta didik serta kondisi daerah. Perkenalkan, nama saya Yusra Ujana dengan NIM 20812124049. Nah, pada video sebelumnya, teman saya tadi sudah menjelaskan tentang KTSP, yaitu kurikulum yang memberi kebebasan sekolah mengatur pembelajaran sesuai kebutuhan daerah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013 atau K13 yang dimana merupakan penyempurnaan dari KTSP. Nah, kurikulum 2013 adalah kurikulum nasional yang berfokus pada pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, K13 menggunakan scientific approach atau pendekatan ilmiah dengan langkah 5M yang dimana mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar, dan mengomunikasikan. Nah, dengan cara ini siswa itu lebih aktif dan terbiasa berpikir kritis.
Nah, selanjutnya tujuan K13, di mana membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, kritis, komunikatif, dan mampu bekerja sama. Nah, kurikulum ini juga menyeimbangkan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selanjutnya ciri utama dari K13 ini yang pertama itu berbasis kompetensi dan karakter. Yang kedua, menggunakan pendekatan ilmiah atau 5M. Nah, yang ketiga itu penilaian autentik, tidak hanya dari ujian. Yang keempat, tematik dan terpadu untuk SD. Yang terakhir, menanamkan pendidikan karakter atau PPK. Nah, jadi kurikulum 2013 ini membantu siswa itu menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya yang akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM 2080012400079 akan membawakan kurikulum Merdeka. Baik, di sini saya akan menjelaskan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan merdeka kepada sekolah, guru, peserta didik untuk belajar sesuai dengan potensi, minat, dan karakteristiknya. Nah, kurikulum Merdeka ini diperkenalkan sejak tahun 2021 dan diterapkan secara luas mulai tahun 2022. Menekankan pada kompetensi karakter dan pembelajaran yang fleksibel. Tujuan utama kurikulum Merdeka adalah mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, kemudian ada pun tujuan kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah memberikan kebebasan belajar bagi guru dan siswa. Kemudian tujuan yang ketiga ada mendorong siswa menjadi kreatif, kritis, dan mandiri. Dan yang keempat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian beriman dan berakhlak mulia, mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, dan yang terakhir adalah saling bergotong royong. Kemudian selanjutnya karakteristik kurikulum Merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Maksudnya adalah lebih fokus pada materi esensial dan pemahaman konsep. Kemudian yang kedua, lebih fleksibel. Maksudnya adalah sekolah dan guru bebas menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteks lokal. Nah, kemudian yang ketiga, ada berbasis proyek profil pelajar Pancasila atau P5, yaitu dengan mengembangkan karakter dan keterampilan abad 21 melalui proyek tematik. Nah, kemudian karakteristik kurikulum Merdeka yang kedua, ada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu disesuaikan dengan kemampuan minat dan gaya belajar siswa. Penilaian formatif dan holistik. Nah, maksudnya adalah penilaian menekankan proses pengembangan dan umpan balik. Kemudian mendorong kemandirian dan kreativitas guru. Ialah guru berperan sebagai fasilitator, bukan sekadar penyampaian materi. Nah, adapun komponen utama kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama capaian pembelajaran atau CP, yang kedua alur tujuan pembelajaran atau ATP, yang ketiga modul ajar atau RPP+, yang keempat profil belajar Pancasila atau P5, yang kelima asesmen formatif dan sumatif, yang keenam peran kurikulum. Kemudian yang selanjutnya peran kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama sebagai panduan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua sebagai alat untuk menguatkan karakter bangsa. Yang ketiga sebagai sarana pemberdayaan guru agar lebih inovatif. Kemudian yang keempat sebagai solusi pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Kemudian yang kelima sebagai dasar pendidikan masa depan yang relevan, adaptif, dan humanis. Kemudian yang ketujuh, belajar harus membahagiakan, bukan menekan, kata Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian yang terakhir kesimpulan, kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memerdekakan.
yaitu berfokus pada karakter, kompetensi, dan kebebasan belajar. Kemudian menyiapkan pelajar Pancasila yang beriman, kritis, kreatif, dan berakhlak mulia. Serta guru dan sekolah memiliki otonomi lebih besar untuk berinovasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir penutup, merdeka bukan belajar bukan hanya kebijakan, tetapi semangat untuk memanusiakan pendidikan. Saya atas nama Indah Suci Ramadhani dengan NIM 20812-14071. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara KBK, KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. Nah, yang pertama itu KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Nur Cahyariani, bahwasanya kurikulum ini dirancang untuk memastikan siswa memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, kurikulum ini berfokus pada kompetensi siswa, agar siswa tidak hanya tahu, tetapi juga siswa memiliki keterampilan dan berperilaku sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan KTSP ini berfokus kepada sekolah, seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Siti Nurfadilah, bahwasanya KTSP memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya sendiri agar sesuai dengan kebutuhan, potensi peserta didik, dan kondisi daerah. Sedangkan kurikulum K13 atau K13 ini menekankan pendidikan karakter dan kompetensi, di mana siswa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan dapat bekerja sama melalui pendekatan ilmiah. Dan yang terakhir, kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini menjadikan pembelajaran menjadi lebih sederhana, fleksibel, dan berpusat pada siswa untuk diajak lebih aktif. Ini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang kurikulum yang ada di Indonesia, mulai dari KBK, KTSP, K13 hingga kurikulum merdeka. Nah, perubahan kurikulum di Indonesia ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia terus berusaha menjadi lebih baik dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau disebut dengan KBK. Pada kurikulum ini menekankan pada penguasaan kompetensi dan keterampilan, tapi penerapannya dulu masih sangat terbatas. Kemudian muncul KTSP yang memberi kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi daerah, namun pelaksanaannya belum merata di semua sekolah. Selanjutnya muncul kurikulum 13 atau disebut dengan K13, berfokus pada pembentukan karakter serta keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sayangnya kurikulum ini dinilai terlalu padat dan banyak administrasi. Kemudian muncul yang terakhir itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini hadir untuk memberikan kebebasan kepada guru serta peserta didik agar bisa belajar lebih fleksibel sesuai minat, bakat, dan kebutuhan masing-masing. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perjalanan kurikulum dari KBK hingga ke kurikulum merdeka ini menunjukkan arah perubahan menuju pelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik, lebih fleksibel, dan mendorong kreativitas serta karakter peserta didik. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.